Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1771, Terobosan Zaman 2. Yah, kekuatan itu adalah sisa dari era terakhir. Ini disebut nafas zaman. Sama seperti sumber transendensi, itu adalah substansi khusus di reruntuhan zaman. Jika kamu ingin menemukannya, kamu bisa mencoba peruntungan di reruntuhan zaman. Kehidupan biasa tidak akan banyak berdampak pada mereka meskipun mereka menghadapi aura zaman, karena bentuk kehidupan mereka sudah stabil. Hanya kehidupan baru yang mudah terpengaruh dan dimodifikasi oleh aura zaman. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Anda dapat mengubah hewan peliharaan Anda menjadi bentuk anak yang tidak stabil melalui buah reinkarnasi itu dan menyerap aura zaman tersebut. Tentu saja, meski bisa menambah kekuatan, ada juga kerugiannya. Semakin kuat jejak zaman terakhir, semakin mudah untuk ditolak oleh kehendak alam semesta zaman ini. Namun, itu bukan masalah besar. Dengan saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Baiklah, Siyu merasa sakit kepala. Jika dia tahu lebih awal, dia akan bertransmigrasi lebih lambat. Dia awalnya punya rencana untuk mencari reruntuhan yang tidak sengaja dimasuki orang tua bulu. Kehancuran zaman itu pasti memiliki aura suatu zaman. Ide awalnya adalah membiarkan Eleven dan yang lainnya menjadi seperti bulu. Mereka dapat membuat kontrak dengan bis Siyu dan menikmati dua umpan balik statistik. Namun, dari kelihatannya, terlepas dari dua umpan balik statistik, kunci apakah dia dan bis Siyu dapat menyatu dengan sempurna tampaknya terkait dengan apakah bis Siyu dapat mengontrak Eleven dan yang lainnya. Belum terlambat. Dalam ruang dan waktu ini, reruntuhan zaman yang dimasuki orang tua bulu juga ada. Mereka hanya perlu menemukannya. Apakah kamu punya pemikiran? Lily bertanya. Saya berencana untuk menemukan Breath of the Epoch, tapi saya mungkin harus memasuki reruntuhan yang berbahaya. Apalagi lokasi reruntuhannya mungkin agak jauh. Dari segi waktu. Selama kamu bisa menemukan reruntuhannya, aku akan mengantarmu dan membantumu memecahkan reruntuhan itu, kata Lily dengan tenang. Sudah beres. Z kecil. Siyu memandang Z kecil. Mimi, Little Z segera terbang dan berubah. Seperti seorang penipu, ia mengelilingi raksasa kosmik. Di sini, Siyu melemparkan Z kecil kristal kosmik tingkat dewa super sebagai energi firasatnya kali ini. Mi, selamat datang, guru kucing, saat kamu turun. Kata Z kecil setelah memakan kristal itu. Saat ini, Z kecil terus berputar-putar dan membunuh. Cahaya bintang memenuhi sekeliling. Segera, cahaya bintang yang tak berujung membentuk dua sosok. Baiklah, apakah aku akan menggunakan kekuatanku lagi? Ambillah kekuatanku. Proyeksi kekuatan kucing permata guru dan burung hantu prediksi guru dipanggil oleh Little Z. Mereka berdua telah membuat kontrak bintang dengan Z kecil, jadi meskipun mereka tidak berada di sampingnya, Siyu masih memiliki dua dukungan yang tak terkalahkan ini. Meskipun Little Z bahkan bukan dewa zaman, dengan keistimewaan bentuk kehidupan planet dan energi kristal kosmik, tingkat keterampilan proyeksi kucing permata dan burung hantu dipanggil hingga batasnya dengan mengonsumsi kekuatan dunia, tidak akan jauh lebih buruk dari level mereka yang sebenarnya. Perlombaan astrologi, perlombaan doa bintang. Lily mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Siyu, hewan peliharaan planet kecil, benar-benar dapat memanggil proyeksi kekuatan dari dua ras khusus di bawah Raja Dunia. Dia sepertinya mengerti apa yang ingin dilakukan Siyu. Sekarang, Siyu ingin menggunakan kekuatan kucing permata dan burung hantu untuk mengetahui lokasi kehancuran zaman yang pernah bersentuhan dengan bulu. Di bawah ramalan yang luar biasa, sebagian dari informasi gambar muncul di benak Siyu. Little Z juga berubah menjadi bola kristal, dan banyak gambar muncul di tubuhnya. Kekaisaran Behemoth, kata Siyu. Konon lokasi reruntuhan ini telah berubah. Saat ini berada di perbatasan Kekaisaran Behemoth. Keberuntungannya cukup bagus. Menurut kecepatan sebelumnya, ia tidak jauh dari kita. Guru Lily. Siyu memandang Lily, artinya. Tentu, kalau begitu aku akan menemanimu lagi. Tidak masalah menggunakan si kecil itu, kan? Dia menatap Ling. Ling, berhenti, aku belum pulih, protes Ling. Aku akan membantumu pulih, kata Lily. Tidak, Ling sepertinya akhirnya memiliki musuh bebuyutan. Segera,
Si Yu dan yang lainnya berangkat lagi untuk mencari reruntuhan dengan aura suatu zaman. Di Morning Star, permaisuri super berdiri di paviliun dan menatap langit berbintang dengan sedikit cemberut. Mungkinkah dia ingin mengikuti panduan ramalan? Si Yu dan yang lainnya tidak membuang banyak waktu dalam perjalanan. Meskipun kekuatan Lily mungkin tidak kalah dengan permaisuri super, sebagai individu yang terpisah dari permaisuri super, kekuatannya jelas tidak lemah. Bahkan, mungkin ada puncak yang super surgawi. Bagaimanapun, Si Yu tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, di bawah perlindungan bunga bakung, Si Yu dan yang lainnya sangat cepat. Segera, mereka tiba di langit berbintang yang terpencil. Tempat ini terlihat tidak berbeda dengan area langit berbintang lainnya, namun Si Yu tahu bahwa di balik langit berbintang ini terdapat pecahan dunia kecil dari era sebelumnya. Itu juga biasa dikenal sebagai reruntuhan zaman. Si Yu menarik kembali hewan peliharaannya dan berdiri berdampingan dengan Lily di langit berbintang. Lily sepertinya tidak berencana menyerang saat harus membuka reruntuhan. Sebaliknya, dia menunggu Si Yu menyelesaikannya sendiri. Memang tidak sulit bagi Si Yu untuk menyelesaikan masalah sekecil itu. Dia segera mengaktifkan kemampuan Passage of Time. Saat berikutnya, seluruh langit berbintang mulai bersenandung dan bergetar. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ingin menghilangkan langit berbintang dari tempat ini. Pada saat yang sama, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah spasial. Fluktuasi kekuatan kabut hitam ini sangat aneh. Si Yu merasa bahwa sebagian besar level dewa mungkin tidak mampu menolaknya. Bab 1772, Terobosan Zaman 3. Ini adalah kebencian, kata Lily. Setelah kematian seorang ahli dari era terakhir, kebencian yang tidak diinginkan dikombinasikan dengan kekuatan ruang dan waktu untuk membentuk ruang reruntuhan. Jika Anda terjerat oleh kebencian ini, kesadaran Anda akan terpengaruh, seperti tubuh bagian atas yang kotor. Dengan lambaian lembut tangannya, semua kabut hitam segera berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, dunia sekitarnya hancur total seperti cermin, membentuk dunia baru. Si Yu dan yang lainnya sudah sepenuhnya memasuki reruntuhan. Selanjutnya, mari kita temukan Breath of the Epoch, Si Yu bertanya. Yah, tidak ada tempat berbahaya di reruntuhan ini. Nafas zaman juga sangat kuat. Tidak buruk. Tidak ada bahaya, tapi ini hanya untuk kita, kata Si Yu. Pada saat ini, dia menutup matanya sedikit dan menjelajahi semua yang ada di reruntuhan. Di sekitarnya, langit runtuh dan tanah runtuh. Banyak ahli yang ingin melawan, tetapi mereka tidak bisa lepas dari turunnya kiamat. Si Yu bisa merasakan kebencian mereka yang kuat terhadap kesadaran kosmis. Orang-orang ini secara kolektif bisa disebut perlawanan. Bagi kami secara kolektif bisa disebut penghindar. Lily berkata, reinkarnasi alam semesta sebenarnya adalah pilihan independen alam semesta. Ini setara dengan beberapa makhluk yang masa hidupnya hampir berakhir memilih untuk bereinkarnasi dan memulai kembali dari anaknya. Alam semesta tidak mau menyambut kematian yang sebenarnya, jadi ia hanya bisa mengorbankan segalanya untuk bereinkarnasi dan memulai kembali. Menurut penemuan arkeologi kami, 10 miliar tahun masih jauh dari umur alam semesta yang sebenarnya. Namun, setelah masa ini, keadaan alam semesta akan mulai menurun, mendekati kematian dan akhir yang sebenarnya. Untuk menghindari situasi ini, alam semesta tidak punya pilihan selain memulai kembali saat ini. Dan para penentang ini adalah orang-orang yang tidak puas dengan pilihan kesadaran kosmis. Mereka berpikir bahwa alam semesta jelas masih mempunyai umur yang sangat panjang, lalu mengapa mereka memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri saat ini dan memulai kembali. Para ahli yang tidak mau mati bersama alam semesta memilih untuk menolak keinginan kosmik. Tetapi hasilnya sudah jelas. Selain bentuk kehidupan kosmis yang dapat mempengaruhi kehendak kosmis sampai batas tertentu, bentuk kehidupan lain merasa sulit untuk menolak kehendak kosmis. Bahkan jika itu adalah bentuk kehidupan kosmik, hasil akhir dari perlawanannya tetap sama. Dan alasan mengapa orang-orang seperti kami disebut pelarian juga merupakan gelar yang diberikan kepada mereka yang menolak. Kami tidak berani bermusuhan dengan kehendak kosmik, dan memilih mencari celah untuk ribut alam semesta, berharap bisa bertahan hingga era berikutnya. Sebenarnya banyak sekali orang yang memilih seperti ini, tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ada 1 dari 100 juta transmigran yang benar-benar bisa melintasi zaman dan datang ke era berikutnya.
Kebanyakan dari mereka mati selama ribut alam semesta. Oleh karena itu, saya harus mengatakan bahwa Anda dan saya sama-sama beruntung. Kami satu-satunya makhluk hidup yang berhasil mencapai era ini di antara kelompok penghindar ini, kata Lily. Sekarang, kamu tahu kenapa aku membantahmu sebelumnya dan mengatakan bahwa kita bukanlah rekan yang melawan kiamat, kan? Apa? Sebenarnya aku adalah seorang pelarian, kata Siyu. Saya pikir saya akan menjadi ahli super yang hidupnya terserah saya dan bukan surga yang melawan keinginan kosmik sampai mati. Lily terdiam. Apakah dia sendiri yang mempercayainya? Jadi dia pasti menghidupkan suasana. Ling dan hewan peliharaan lainnya juga terdiam. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Siyu, ini tidak ada hubungannya dengan Siyu. Gaya Siyu adalah memikirkan cara untuk menyelinap pergi ketika dia menghadapi bahaya yang tidak bisa dia patuhi. Hidup lebih penting dari apapun. Aku hanya bercanda, seperti yang diharapkan, Siyu berkata sambil tersenyum pada saat berikutnya. Baiklah. Segera setelah Lily selesai berbicara, aura zaman abu-abu muda yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya telah terkondensasi oleh kekuatannya. Dia berkata, sisanya terserah kamu. Saya mengerti. Bulu, apakah kamu boleh membimbing Eleven dan yang lainnya? Siyu berkata pada monyet merah. Baiklah, kata Bulu. Ya, kemudian, Baby Ginseng mulai mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Eleven dan yang lainnya. Pada tingkat keahliannya, bentuk kekuatannya tidak lagi terbatas pada buah. Selama lawannya tidak kuat atau tidak melawan, ia bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi dari jauh. Pada saat ini, di bawah bimbingan Baby Ginseng, Eleven segera menyusut menjadi panda kecil tingkat transenden yang bahkan tidak setinggi lutut. Ia menangis di atas meteorit itu. Chitong telah menjadi loli kecil, dan Ji kecil telah menjadi dinosaurus kecil yang tampak seperti ayam. Tentu saja, Daki tidak bisa lepas dari nasib menjadi binatang paruh bebek kecil. Segera, hewan peliharaan Siyu kembali ke bentuk bayinya. Jika bukan karena perlindungan kekuatan Siyu, akan menjadi masalah jika tetap berada di langit berbintang. Semua yang terbaik. Saat Lily bersorak, Siyu dan yang lainnya mulai menggunakan Breath of the Epoch secara efisien untuk mengubah fisik mereka. Yang pertama Eleven, lalu Bugi, lalu Baby Ginseng. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Baru setelah itu semua hewan peliharaan Siyu menyelesaikan modifikasi dan evolusi fisik zaman. Meski dikatakan evolusi, setelah mereka menyelesaikannya, pada dasarnya mereka tidak merasakan perubahan kualitatif apapun pada tubuh mereka. Namun, Siyu saat ini memang merasa bahwa Beast Siyu sepertinya bisa mengontrak mereka juga. Baiklah, lanjutkan, kata Siyu. Setelah kontrak, Anda harus bisa meningkatkannya lagi. Lily mengawasi dari samping selama sebulan dan memberikan bimbingan dari waktu ke waktu. Pada saat ini, melihat Siyu telah menyelesaikan satu putaran kultivasi, dia berkata, ingatlah untuk berhati-hati terhadap kesengsaraan petir. Yah, kemajuan terobosanmu berikutnya mungkin sedikit sulit. Bab 1773, Terobosan Zaman 4. Ya, Siyu merasakan urgensi. Dia mulai membiarkan Eleven dan yang lainnya berbaris seperti boneka kain untuk menyelesaikan kontrak dengan Beast Siyu. Setelah Eleven masuk, kebugaran fisiknya terasa menjadi lebih kuat. Tampaknya telah menerima umpan balik dari Beast Siyu, dan Beast Siyu sendiri juga sedikit meningkat, tetapi tidak sebanyak Eleven. Setelah Beast Siyu dan Eleven menjadi lebih kuat, tubuh utama Siyu secara alami menerima umpan balik. Seperti kata pepatah, 3 kemenangan. Tepat setelah itu, Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Ling, Little Ji, Daki, Little Z, Ki, Sorti, Little Kuas, Turtle. Hewan peliharaan Siyu mengontrak Beast Siyu satu demi satu. Beast Siyu dan mereka juga menerima umpan balik satu sama lain. Saat Siyu juga meminum supnya, setelah satu putaran kontrak selesai, Siyu segera merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia baru saja menembus lapisan surgawi ke-14 belum lama ini, dan pada saat ini, dia belum menyatu dengan Beast Siyu. Namun, Beast Siyu telah mengontrak hewan peliharaan yang dia kontrak satu demi satu. Dengan hubungan kontrak dengan Beast Siyu, dia membuat kemacetannya kembali mengendur. Bayangan lapisan surgawi ke-15 muncul secara samar-samar. Ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Di sampingnya,
Lily takjub ketika dia melihat Si Yu akan menembus lapisan surgawi ke-15 tingkat dewa. Dan sepertinya ini hanyalah permulaan. Setelah hewan peliharaan bis Si Yu dan Si Yu mengontrak, kompatibilitasnya dengan Si Yu akhirnya mencapai 100%. Kedua pihak sangat cocok, cukup untuk menyatu dengan sempurna. Kali ini, Si Yu menyatu dengan bis Si Yu melalui metode fusi. Tidak ada lagi perasaan halus yang sebelumnya sulit dikendalikan. Namun, yang lebih menakutkan lagi adalah peningkatan yang disebabkan oleh fusi dengan bis Si Yu sungguh tidak terbayangkan, mengejutkan Si Yu. Ledakan, petir menerangi seluruh langit berbintang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kekuatan petir sudah cukup untuk menggerakkan dewa super tingkat tinggi sekalipun. Tampaknya telah terkondensasi menjadi tinju petir dan siap untuk menghantam Si Yu. Busur petir yang berderak hanya mendarat di bintang-bintang dan langsung menghancurkannya. Mampu memicu kesengsaraan petir yang mengerikan juga terkait dengan perubahan pada tubuh Si Yu. Selama proses fusi dengan bis Si Yu, fisik Si Yu langsung mencapai level awal transenden level tinggi dan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan fisik bis Si Yu menyatu sempurna ke dalam tubuh Si Yu. Selain itu, kekuatan khusus dari sumber kekuatan juga telah sepenuhnya menjadi kekuatan yang dikendalikan oleh Si Yu. Si Yu tidak perlu memobilisasinya untuk kedua kalinya. Meningkatnya kekuatan fisik membuat kekuatan jiwa dan pikiran memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang. Meskipun peningkatannya tidak terlalu menakutkan seperti kekuatan fisik, namun secara bertahap mendekati dan sesuai dengan kekuatan fisik. Ledakan. Itu tidak sesederhana lapisan surgawi ke-15. Setelah kedua tubuh Si Yu menyatu, batas atas level Beast Taming miliknya masih meningkat drastis. Lapisan surgawi ke-16. Lapisan surgawi ke-17. Lapisan surgawi ke-18. Hewan peliharaan Si Yu tercengang dengan peningkatan tersebut. Itulah efeknya. Hanya ketika alam Si Yu menerobos ke lapisan surgawi ke-18 tingkat dewa secara berturut-turut barulah dia berhenti. Lily tersenyum. Ini adalah satu-satunya cara untuk memiliki harapan untuk mengalahkan permaisuri super. Aku akan melampaui kesengsaraan, teriak Si Yu. Kesengsaraan petir kali ini tampaknya sangat kuat. Wow, 11 dan yang lainnya juga siap membantu Si Yu setiap saat. Kesengsaraan petir kali ini terakumulasi dengan menembus 4 tingkat berturut-turut di lapisan surgawi ke-15, ke-16, ke-17, dan ke-18. Tinju guntur yang terus berkembang yang tampaknya cukup untuk menghancurkan lautan bintang hancur seperti palu kosmik, sangat menindas. Setelah melambaikannya menyebabkan badai langit berbintang di seluruh domain bintang. Menurut apa yang saya tahu, dari zaman kuno hingga sekarang, pencapaian tertinggi seorang Beastamer di tingkat dewa adalah lapisan surgawi ke-13 dari tingkat dewa. Sangat mustahil bagi seorang Beastamer untuk maju ke tingkat kosmik, apalagi menjadi pemegang abadi alam semesta. Tapi kamu berbeda. Anda membawa sistem tenaga dari era terakhir pada Anda. Perpaduan kekuatan kedua era tersebut mungkin mampu menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sejak zaman dahulu. Bab 1774, mengejutkan bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 sebenarnya, 1. Selanjutnya, itu tergantung pada apakah Anda dapat menahan kesengsaraan petir ini. Setelah mendengar kata-kata Lily, Si Yu tetap diam. Pada saat ini, dia telah menambahkan semua kekuatannya dan peningkatan lapisan surgawi ke-11 tingkat dewa ke-11. Domain Taiji, aktifkan. Mengaum. 11, yang memiliki tubuh guntur kekacauan, adalah keterampilan mematikan Si Yu untuk melawan kesengsaraan petir. Pada saat ini, domain Taiji Si Yu, yang diperkuat oleh kekuatan sumber, menyelimuti tubuh Eleven, membuat tubuhnya langsung terlihat seperti wadah kekacauan yang dapat melahap segalanya. Petir hitam dan putih bermekaran di tubuhnya. Di bawah peningkatan Beastamer, tingkat kekuatan Eleven juga terus meningkat ke tingkat dewa super tingkat tinggi. Tubuhnya melompat dan menghantam tinju guntur besar yang turun dari langit berbintang seperti meteor hitam putih, menghancurkan langit berbintang. Ledakan. Saat tinju petir kesengsaraan ungu emas mendarat, tinju guntur hitam dan putih milik Eleven juga hancur. Setelah kedua pihak bertabrakan, tinju guntur kesengsaraan surgawi ini langsung hancur. Saat Eleven sedang bahagia, petir kesengsaraan meledak di saat berikutnya. 11 tidak bisa menyerapnya sepenuhnya, dan tubuhnya sepertinya meledak karena petir, terkoyak di banyak tempat. Wow, meskipun tinju Wax kesengsaraan surgawi telah dipatahkan,
kekuatan kesengsaraan petir kali ini berada di luar imajinasi. Bahkan Eleven, yang memiliki kekuatan pertempuran super dewa tingkat tinggi dan metode perlawanan yang sesuai, tidak dapat menghadapinya dengan sempurna. Setelah 11 berteriak kesakitan, kesengsaraan petir yang eksplosif melahapnya lagi dan menembusnya ke dalam pilar guntur yang meletus. Itu langsung menembak jatuh dari langit berbintang ke arah Siyu dan yang lainnya. Seekor panda yang merokok perlahan mendarat. 11. Siyu terkejut dan segera berteleportasi. Ia tidak bisa melawannya sendirian. Jangan serakah, Lily mengingatkan. Dia menyuruh Siyu dan Eleven untuk tidak serakah dan menyerap kesengsaraan petir. Kali ini, kesengsaraan petir yang terakumulasi setelah menembus 4 alam sangatlah menakutkan. Ini adalah pertama kalinya sejak zaman kuno. Terlebih lagi, Siyu dan yang lainnya ditolak oleh alam semesta. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan tempur super dewa tertinggi, mereka belum tentu mampu menahan kesengsaraan petir ini. Dan sekarang, Siyu dan yang lainnya belum menjadi dewa super. Jika mereka ingin menolaknya, mereka harus menghadapinya dengan serius dan sekuat tenaga. Berdengung. Saat Eleven mendarat, Siyu maju dan langsung memasuki kondisi fusi dengan Eleven, yang telah jatuh. Dia menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki luka Eleven. Siyu juga berubah dari manusia normal menjadi manusia panda. Ledakan. Pada saat berikutnya, tinju petir kesengsaraan turun dari langit lagi dan menghantam Siyu. Kali ini, meskipun kondisi Siyu sedikit lebih kuat dari sebelumnya, namun juga sedikit lebih kuat. Setelah dia mencoba yang terbaik untuk menyambutnya, meskipun dia membubarkan petir kesengsaraan lagi, dia juga diledakkan oleh petir kesengsaraan yang meledak seperti Eleven tadi. Siyu dan Eleven segera dikeluarkan dari kondisi fusi. 11 masih baik-baik saja, tapi seluruh tubuh Siyu telah meledak dan hancur parah. Untungnya, fisiknya diperkuat tinggi, memungkinkan dia untuk tiba dengan relatif mudah. Ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih. Lily merasakan lingkungan sekitar dan berkata, kesengsaraan petir ini akan berlangsung lama. Anda harus memahaminya. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan kesengsaraan petir ini, lupakan saja menantang permaisuri super. Apakah akan lama? Perut Siyu sakit. Apa-apaan? Kesengsaraan petir kali ini menyakitkan. Hanya dalam 2 tembakan, dia dan Eleven hampir terluka parah. Kehendak kosmik tidak mengizinkan keberadaan Beastamers di tingkat ke-8 dari tingkat dewa, bukan? Selain Ki, semuanya, bersiaplah untuk bertempur, teriak Siyu sambil terjatuh. Sesaat kemudian, Ling yang sudah lama bersiap dan menggunakan dirinya sebagai wadah, langsung mulai berubah. Itu berubah bentuk menjadi Mesha Super yang sangat besar meskipun berdiri di langit berbintang. Mesha hijau dan putih tidak berbeda dengan Mesha Fusi yang dikendalikan oleh Siyu dan yang lainnya sebelumnya. Namun, perbedaannya kali ini adalah setiap hewan peliharaan tidak perlu menyatu ke dalam Mesha. Dengan pencapaian mekanik Ling saat ini dan koneksi kontrak Siyu, ia sudah lebih mahir dalam menghubungkan kekuatan semua orang. Sebuah roda cahaya yang sangat besar muncul di belakang Mesha kosmik dan tergantung di belakangnya. Bugi, Baby Ginseng, Chitong, Susu, Little Ji, Daki, setiap hewan peliharaan Siyu ada di dalam roda ringan. Mereka didistribusikan secara merata, seperti pemerataan pada roda ringan. Melalui roda ringan, tenaga terus disalurkan ke Mesha. Adapun tubuh utama Siyu dan Eleven, mereka berteleportasi ke dada Mesha dan memasuki kokpit dalam keadaan fusi. Setelah mereka memasuki kokpit, statistik utama seluruh Mesha juga menjadi elemen mekanik dan petir. Listrik masih menyala di sekitar roda ringan dan seluruh badan Mesha. Dewa Iblis Super Roda Cahaya adalah nama yang diberikan Siyu pada Mesha ini. Itu adalah Mesha Dewa Iblis yang dengan santai dapat mengubah atribut kekuatannya sesuai dengan kekuatan Siyu dan hewan peliharaan fusi di kokpit. Setelah berintegrasi ke dalam Mesha, Siyu mengendalikan Mesha tersebut untuk mengayunkan tinjunya. Kekuatannya mengejutkan langit berbintang dan bertabrakan dengan kesengsaraan petir lagi. Kali ini jauh lebih mudah dari sebelumnya. Kesengsaraan petir yang mengerikan itu hancur berkeping-keping. Kekuatan ledakan kesengsaraan petir juga dialami oleh semua hewan peliharaan Siyu. Itu tidak lagi menakutkan. Sayangnya, Eleven tidak bisa memakan kesengsaraan petir kali ini. Namun, di saat kritis seperti itu, Siyu memang tidak berani serakah. Tidak apa-apa untuk makan lebih sedikit.
Fusi mesin. Lily mengangguk diam-diam di samping. Sepertinya itu bisa bertahan lama. Semua yang terbaik, semua yang terbaik. Qi juga diam-diam merasa cemas di sampingnya. Kekuatannya digunakan untuk mendukung transmigrasinya, jadi Siyu tidak membiarkannya bergabung dalam perlawanan terhadap kesengsaraan petir. Namun, melihat semua orang bersama-sama melawan kesengsaraan petir, sangat sulit bagi Qi untuk bersikap acuh tak acuh. Setelah berubah bentuk menjadi Dewa Iblis Super, memang lebih mudah bagi Siyu dan yang lainnya untuk melawan. Bab 1775, mengejutkan bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 sebenarnya, 2. 10 hari 10 malam kesengsaraan petir berikutnya dialami oleh Siyu dan yang lainnya. Namun, frekuensi kesengsaraan petir memang terlalu mengerikan. Siyu dan Eleven baik-baik saja, tapi hewan peliharaan yang menyatu ke dalam Mesha di roda cahaya mulai berada di kondisi yang berbeda. Beberapa di antaranya terjatuh parah. Dewa-dewa zaman itu masih bisa bertahan. Bagaimanapun, mereka juga telah memperoleh peningkatan perlindungan Mesha. Namun, Little G, Daki, Turtle, Little Kuas, dan Sorti belum mencapai level dewa zaman. Bahkan jika mereka menyatu dengan Mesha dan menahan perlindungan Mesha, serangan balik dari kesengsaraan petir masih melukai mereka dengan parah. Ledakan. Segera, petir yang luar biasa menembus layar pelindung dan secara langsung mengubah tubuh kura-kura hitam fusion menjadi abu. Siyu langsung merasakan robeknya kontrak. Kura-kura dan Little Kuas sedang sekarat. Setelah mereka menyatu, pertahanan mereka harus menjadi yang terkuat di tim kedua. Namun, untuk melindungi Siyu di pusat Mesha, kura-kura hitam menghabiskan lebih banyak kekuatan dan menjadi hewan peliharaan pertama yang terbunuh oleh petir. Kura-kura kecil, Kuas kecil. Qi, yang sedang menonton, sangat khawatir. Untungnya, kura-kura dan Kuas kecil, yang memiliki tubuh kura-kura hitam suci, tidak akan mati begitu saja selama mereka masih memiliki kekuatan iman. Setelah sesosok tubuh mati, mereka dengan cepat mengandalkan kekuatan iman untuk memadatkan kura-kura hitam berkepala 4 yang baru pada roda ringan. Namun, kondisi kura-kura dan Little Kuas sangat memprihatinkan. Kura-kura tersebut memberitahu semua orang untuk tidak mengkhawatirkannya dan terus menggunakan Dark North Shield dengan sekuat tenaga untuk memperkuat pertahanan Mesha. Meong, melihat kura-kura dan Kuas kecil mati demi Siyu, Sorti merasa tidak nyaman dan bekerja lebih keras lagi. Bugi, Chitong, Turtle Kuas, dan Sorti tidak diragukan lagi adalah mereka yang memiliki modal paling banyak untuk dipusingkan. Ini karena mereka memiliki kekuatan iman dan masih bisa bangkit kembali setelah kematian. Selama imannya tidak hancur, maka iman itu masih bisa bertahan. Oleh karena itu, mereka berempat berinisiatif menanggung tekanan paling besar. Setelah beberapa waktu, Bugi, Chitong, Turtle, Little Kuas, dan Sorti telah mati dan hidup kembali beberapa kali. Misalnya, berkat perlindungan mereka, Little G dan Daki dapat menahannya. Tentu saja Baby Ginseng juga memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Namun Baby Ginseng di Lightwell tidak berani pamer sama sekali. Tanda waktunya juga memiliki efek yang lebih penting, yaitu melindungi Siyu. Tanda waktu yang transenden akhirnya bisa mencetak tanda orang lain. Saat ini, hanya 1 dari 3 tanda waktu Baby Ginseng yang dicap dirinya sendiri. 2 lainnya diberi merek Siyu. Pada saat ini, para ahli di langit berbintang dapat merasakan perubahan mengerikan yang terjadi di suatu tempat. Namun, ketika mereka ingin menyelidikinya, tanpa kecuali, semuanya gagal. Manusia Bistamer sedang melampaui kesengsaraan, tapi kami tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Di planet Raja Dunia, nenek moyang Dewa Super dari ras peramal menyimpan harta keluarga dalam kebingungan dan meramal, namun dia hanya bisa meramalkan kabut. Sekarang, sudah sangat sulit untuk mengetahui kekuatan Siyu sendirian. Adapun Lily, dia tidak tinggal diam saat ini. Dia menutupi rahasia surgawi Siyu dan menyembunyikan langit berbintang kosmik ini untuk mencegah orang lain mengganggu kesengsaraan Siyu. Harus dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi adalah rekan tanding yang sangat baik. Meskipun Siyu dan yang lainnya menderita luka parah, kematian dan kegagalan mereka satu demi satu memaksa mereka untuk mengalahkan kesengsaraan petir. Kesempatan bagi semua hewan peliharaan untuk bertekad untuk bersatu sangatlah berharga. Di bawah tekanan ini, Turtle, Little Kuas,
dan Sorti menerobos belenggu asli dan menyelesaikan terobosan di bawah kesengsaraan petir yang paling menakutkan di dunia ini. Mereka menerobos dari tingkat dewa yang sempurna ke tingkat dewa era. Adapun Little G, Ducky, dan Little Z, yang telah dilindungi oleh Turtle, Little Quash, dan Sorti dengan kematian mereka berkali-kali, sebagai senior, mereka telah lama menerobos dan menyelesaikan sublimasi keinginan mereka di hadapan mereka. Mereka tidak ingin menyeret tim ke bawah dan melangkah ke zaman dewa bersama-sama. Peningkatan tim kedua tidak diragukan lagi cukup membantu Siyu dan yang lainnya untuk melawan kesengsaraan petir. Pada saat ini, melihat bahwa selain Qi, semua tim Siyu telah mencapai zaman dewa di bawah tekanan kesengsaraan petir, Lily akhirnya berbicara kepada Qi di samping kejahatannya. Dari kelihatannya, jika terus berlanjut, cederanya mungkin tidak dapat dikendalikan. Kesengsaraan petir masih akan berlanjut untuk jangka waktu tertentu. Saya punya cara untuk membantu mereka menghindari kesengsaraan petir, tapi Anda hanya bisa menyerang sebagai target yang mereka kontrak. Jika tidak, kemungkinan besar akan menyebabkan reaksi stres akibat kesengsaraan petir. Apakah kamu ingin belajar? Qi, kenapa kamu baru mengatakan hal penting seperti itu sekarang? Qi berkata dengan marah. Bagaimana membantu mereka menghindari kesengsaraan petir terlalu dini dapat memberikan efek pelatihan. Apa yang disebut keinginan kosmis hanyalah perwujudan dari kekuatan ruang dan waktu. Selama Anda menyembunyikan semua aura melalui kekuatan ruang dan waktu, Anda dapat menghindari penolakan terhadap keinginan kosmik. Sebagai time sprite, kepekaan Anda terhadap ruang dan waktu secara alami sebanding dengan tingkat kosmik. Hanya Anda yang bisa membantu mereka menyembunyikan auranya. Cepat, cepat, aku ingin belajar. Situasi Siyu dan yang lainnya saat ini membuat Qi cemas. Jika bukan karena perintah Siyu, Qi pasti sudah lama bergegas membantu. Baiklah. Kemudian, Lily mengirimkan keterampilan spasial yang sesuai ke Qi melalui berbagi memori. Kemudian Lily melihat pemandangan yang membuatnya agak terdiam. Wajah Qi berubah menjadi hijau dan ungu saat dia mengeluarkan setumpuk buah-buahan berbau dari peralatan tata ruangnya dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mulutnya, makan dengan mata tertutup seperti sedang berjalan dalam tidur. Bab 1776, mengejutkan bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 sebenarnya, 3. Terlalu lambat untuk mempelajarinya sendiri. Lebih baik mempelajarinya secara offline, gumam Qi dalam mimpinya. Buah budidaya tidak diragukan lagi merupakan buah yang dapat mengaktifkan potensi belajar hewan peliharaan 100% atau bahkan 200%. Agar cepat, Qi menahan bau busuk dan memakan lebih dari 10 buah budidaya untuk memaksimalkan efeknya. Kalian selalu mengalami hal-hal aneh, kata Lily. Tidak apa-apa jika itu adalah buah reinkarnasi, tapi bagaimana dia memeliharanya? Lama kemudian, Siyu dan yang lainnya mungkin sudah mengalami kesengsaraan petir selama sebulan, tapi mereka masih jauh dari batas waktu yang disebutkan oleh Lily. Siyu dapat memastikan bahwa kesengsaraan petir di lapisan surgawi ke-18 bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang normal sama sekali. Itu hanya membunuhnya. Otaknya berdengung dan seluruh tubuhnya mati rasa, termasuk semua hewan peliharaannya. Pada saat ini, mereka semua mengandalkan kemauan mereka, kemauan super surgawi, untuk secara naluriah melawan kesengsaraan petir. Bahkan bagian utama roda cahaya Dewa Iblis super rusak pada saat ini, dan kinerja telah menurun drastis. Kapan ini akan berakhir? Brengsek, kemauan kosmik, kan? Awalnya aku tidak terlalu tertarik untuk mengontrakmu, tapi sekarang, aku sudah mengambil keputusan. Aku harus mengontrakmu apapun yang terjadi. Terlepas dari apakah Anda benar-benar memiliki kesadaran, saya harus memupuk kesadaran Anda dan memukul Anda setiap hari. Sial, saat Siyu bersumpah dalam hatinya, tiba-tiba, dengan dengungan, kesengsaraan petir berhenti di langit berbintang. Sepertinya itu tidak akan hilang. Sebaliknya, ia sepertinya langsung kehilangan targetnya dan mulai berputar di langit berbintang seperti lalat tanpa kepala. Setelah tertegun, Siyu dan yang lainnya memandang Lily dan Qi. Dia melihat Qi mengangkat payung dan melihat petir dengan ekspresi penuh tekad. Payung ruang waktu sepertinya telah memblokir rahasia surgawi dan segera menutupi jejak keberadaan Siyu dan yang lainnya. Dengan cara ini membantu Siyu dan yang lainnya menahan kesengsaraan petir berikutnya. Ini Qi. Setelah menyadari apa yang sedang terjadi, Siyu dan setiap hewan peliharaan menghela nafas lega.
Mereka merasa lega karena semuanya akhirnya berakhir. Pada saat ini, selain Qi, Xiyu dan yang lainnya hampir pingsan seketika. Tali terakhir yang mereka kencangkan putus dan melayang di langit berbintang. Dengan langit berbintang sebagai tempat tidur mereka, mereka tertidur. Petir kesengsaraan menghilang, dan Qi melihat ke arah rekan satu timnya yang tertidur sambil terengah-engah. Dia juga merasa lelah. Namun tak lama kemudian, dia kembali mengeluarkan tangisan seperti babi. Teriakannya sangat keras. Wuh. Ada apa denganmu lagi? Lily memandangnya dengan bingung dan berkata, bukankah kamu seharusnya sangat senang bisa membantu rekan satu timmu? Jika tidak, tidak akan mudah bagi mereka untuk menahan kesengsaraan petir ini. Mungkin 3 atau 4 rekan satu tim akan benar-benar mati sebelum Xiyu berhasil melawan. Baunya busuk. Selain aku, bahkan Little Z dan Shorty telah mencapai level Dewa Zaman, tapi aku belum. Saya telah menjadi yang terakhir di tim lagi. Kapan saya bisa menerobos? Qi menangis sepenuh hati. Bagaimanapun, ketika semua orang menerobos ke tingkat dewa, dia adalah orang pertama yang mencapai alam surgawi teratas karena dia menggabungkan kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, rekan satu timnya yang lain hanyalah dewa perantara. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, semua rekan satu timnya adalah dewa zaman, dan dia berada di posisi terbawah lagi. Dalam situasi ini, Qi merasa hal itu tidak ilmiah. Bugi terlalu masuk akal. Yang pertama berevolusi pastilah yang terlemah pada akhirnya, dan yang pertama menerobos juga akan menjadi yang terlemah. Kamu adalah sprite waktu. Lebih baik kamu menjadi vas bunga dengan damai. Sekretaris Lily menyilangkan tangannya dan berkata, baiklah, giliran saya selanjutnya. Biarkan aku mentraktir mereka. Kesengsaraan petir kali ini sungguh menakutkan. Saya khawatir bahkan Dewa Super Puncak akan kehilangan lapisan kulitnya jika mereka ingin menahannya sepenuhnya. Yah, secara kasar aku memahami kekuatan bertarungmu sekarang. Itu hampir merupakan level terkuat di bawah puncak level Super Surgawi. Sangat lemah. Qi berkata dengan penuh semangat. Saya masih merasa tidak bisa mengalahkan permaisuri, katanya. Karena latihan khusus belum berakhir, kata Lilis sambil tersenyum. Xiyu tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Dia terbangun dalam keadaan linglung. Ketika dia bangun, dia merasakan aroma memasuki hidungnya. Xiyu tiba-tiba membuka matanya dan melihat Lily menatapnya. Guru Lily, kamu sudah bangun. Lily bangkit dan mengambil beberapa langkah keluar. Bagaimana perasaanmu? Begitu dia selesai berbicara, Xiyu juga mendengar beberapa suara yang familiar. 11 dan yang lainnya langsung berlari mendekat. 11 menjabat tangannya dengan gembira. Kali ini sukses besar. Selain tidak memakan banyak kesengsaraan petir, itu sangat sempurna. Bugi juga merangkak. Bahkan kekuatan iman hampir habis dan membuatnya pusing. Pemulihan kekuatan iman terlalu lambat, ia ingin berevolusi dan berevolusi lagi. Ia ingin mendapatkan kekuatan eksklusif yang lebih kuat. Hewan peliharaan terbangun sebelum restorasi Xiyu. Xiyu adalah orang terakhir yang bangun. Qitong adalah yang terbaik, kata Xiyu sambil tersenyum setelah putrinya, Qitong, membantunya berdiri. Kata Qitong. Itu benar. Apakah semuanya baik-baik saja? Xiyu langsung bertanya setelah bangun. Tidak, kondisi semua orang sangat baik. Qiupling mengalihkan pandangannya ke Qitong, Susu, dan yang lainnya dan melapor ke Xiyu. Di mana Qi? Kata Xiyu. Setelah makan terlalu banyak buah budidaya, efek obatnya terlalu kuat. Setelah terbangun beberapa saat, dia tertidur lagi. Secara teori, buah budidaya sangat sulit memakan efek obat tidur, tapi Qi makan terlalu banyak sekaligus, kata Ling. Bab 1777, mengejutkan bahwa bentuk kehidupan kosmik ke-6 sebenarnya, 4. Baguslah kalau kalian semua baik-baik saja. Xiyu tersenyum saat dia melihat hewan peliharaan yang telah mencapai tingkat dewa pada zaman itu. Selain itu, levelnya. Lapisan surgawi ke-18. Itu adalah tingkat yang konyol. Dari segi level saja, itu hampir setara dengan Bistamer Super Surgawi yang telah melampaui 8 kali. Ditambah dengan kemampuan hewan peliharaan, mereka hampir tak terkalahkan di bawah puncak level Super Dewa. Mereka bahkan mungkin bisa menyentuh puncak terlemah dari tingkat Dewa Super. Xiyu benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mencapai kekuatan pertempuran terkuat di bawah level kosmik dalam waktu sesingkat itu.
Apakah ini kekuatan setelah perpaduan kekuatan masa lalu dan masa kini? Rasanya terlalu enak. Sayangnya, andai saja ada tubuh masa depan. Jika dia menggabungkan sumber transendensi lain, Siyu tidak percaya betapa kuatnya dia. Guru Lili, terima kasih. Siyu sangat berterima kasih kepada orang ini kali ini. Jika bukan karena dia mengajari mereka metode menyembunyikan kehendak alam semesta, mereka pasti akan terluka parah oleh kesengsaraan petir. Siyu harus mencapai langkah ini cepat atau lambat. Jika mereka menanganinya sendiri, itu akan sangat berbahaya. Untungnya, Lili ada di sini kali ini. Kali ini, Siyu bersedia menelepon gurunya. Ya, Guru Qi, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Lili. Selanjutnya, saatnya Anda menantang Yang Mulia. Oh, Siyu tercengang. Tunggu-tunggu, masih ada yang salah, kan? Dengan kekuatanku saat ini, menantang permaisuri masih mendekati kematian. Lili berkata, tentu saja tidak sendirian. Sejak awal, saya tidak berencana membiarkan Anda menantangnya sendirian. Apa maksudmu? Siyu bertanya. Tidakkah kamu menyadarinya? Saat Anda tidur, saya sudah membayar sedikit harga. Metode kontrak yang dimodifikasi pada era sebelumnya menandatangani kontrak sementara dengan Anda. Aku akan membantumu dalam pertempuran ini. Setelah Lili selesai berbicara, Siyu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Hewan peliharaan juga membuka mulutnya lebar-lebar. Apa? Siyu, mengontrak sebagian dari bentuk kehidupan kosmik ke-6. Kenapa kamu tidak meminta izinku? Aku sebenarnya tidak ingin meminta pendapatmu, kata Lili. Jika Anda tidak puas, saya bisa menghapusnya sekarang. Tidak perlu. Itu cukup bagus. Namun, kenapa saya tidak merasakan umpan balik atribut yang kuat? Kamu mau mati. Lili tidak bisa berkata-kata. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah metode kontrak yang lebih baik. Dalam keadaan normal, mustahil bagi kami untuk tertular. Saya mengerti. Siyu buru-buru memeriksa situasinya. Kemudian, seperti yang diharapkan, dia melihat hantu luar biasa yang mewakili Lili dalam hubungan kontraknya. Namun, itu tidak berwujud manusia. Sebaliknya, itu adalah kelinci putih besar yang putih dan gemuk. Tampaknya itu adalah tubuh utama Lili. Siyu sangat terkejut. Itu sungguh tidak manusiawi. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah dia terus merasa bahwa kelinci putih besar ini memiliki perasaan yang familiar. Perasaan gemuk dan indah ini. Pikiran Siyu segera kembali ke kehidupan sebelumnya, era di bumi. Saat ini, dia masih seorang sarjana dan arkeolog mitos non-arus utama yang muda dan energi. Alasan dikatakan non-mainstream adalah karena arah penelitiannya sangat berbeda dengan arah penelitian mainstream yang ada di masyarakat. Bagaimanapun, dia baru memutuskan untuk menjadi seorang arkeolog setelah menonton The Adventures of the Dragon. Bagaimana dia bisa menjadi seorang arkeolog yang baik? Oleh karena itu, kegiatan arkeologi Siyu pada dasarnya dilakukan sendiri. Satu misi dilakukan di daerah pegunungan tertentu. Dia melewati hutan berduri dan baru saja hendak duduk dan beristirahat sejenak ketika dia menemukan seekor kelinci gemuk dan putih di rerumputan yang bergoyang. Tampaknya kakinya terluka dan dia tidak bisa berlari. Siyu bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung menarik kedua telinga besarnya dan mengangkatnya, memperlihatkan ekspresi bahagia. Kami cukup beruntung. Makan siang sudah tiba. Bab 1778, kembali ke alam semesta asal 1. Dia cukup beruntung. Dia makan siang. Siyu tidak tahu mengapa dia mengingat kenangan ini. Secara logika, dia seharusnya sudah lama melupakan masalah sepele seperti itu. Siyu merasa dia terlalu pandai membuat koneksi. Apa yang terjadi setelah itu? Siyu tidak dapat mengingat dengan jelas apakah dia sudah memakannya atau belum ketika sampai pada poin kuncinya. Karena dia terlalu banyak makan makanan liar selama proses arkeologi di alam liar. Siyu menggelengkan kepalanya, tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Jangan katakan padanya bahwa makhluk kosmik ke-6 adalah kelinci itu. Maka bentuk kehidupan kosmik ke-6 pasti akan membunuhnya. Sial, aku tidak ingat poin-poin penting. Namun, lebih baik tidak membicarakan hal yang tidak masuk akal tentang hal ini. Jantung Siyu berdetak kencang. Hidupnya lebih penting. Kamu nampaknya sangat tidak senang dengan tubuh utamaku. Sekretaris Lili memeluknya dan menatap Siyu. Bagaimana mungkin?
Si Yu menggelengkan kepalanya karena malu. Kalian masih punya waktu, kan? Sekretaris Lily bertanya. Masih ada lagi. Itu bagus. Selanjutnya, ayo kembali perlahan. Selama periode ini, datanglah dan kenali keadaan Anda saat ini. Pelatihan khusus selama beberapa bulan memungkinkan Si Yu memasuki kondisi paling sempurna dalam sejarah. Penggabungan kedua tubuh tersebut sepenuhnya membuat Si Yu menjadi salah satu ahlinya. Saat ini, perubahan terbesar adalah selain bulu, hewan peliharaan lain juga bisa menjadi senjata. Terutama Qitong. Si Yu merasa Qitong lebih nyaman digunakan. Tubuh utama Qitong adalah roh pedang. Ketika itu menjadi senjata lagi, kegunaan Si Yu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tongkat seperti bulu. Lagi pula, dia sudah menjadi ahli pedang di planet biru. Di kapal perang, bulu segera menyadari bahwa kapal itu tidak lagi disukai. Tentu saja, transformasi senjata saja tidak memungkinkan Si Yu memperoleh kekuatan untuk mengalahkan permaisuri super. Sekretaris Lily bersandar di dinding ruang pelatihan dan memandang Si Yu dan yang lainnya. Setelah membiasakan diri, Anda dapat mencoba mengintegrasikan kekuatan mereka. Mesia besar yang kamu ubah saat melawan kesengsaraan petir adalah metode yang cukup bagus. Lagi pula, pria sebesar itu juga bisa dilihat sebagai senjata. Anda dapat menggabungkan metode yang ada dan meningkatkannya. Saya mengerti. Bagaimana denganmu? Bagaimana rencanamu untuk membantuku ketika saatnya tiba? Si Yu bertanya. Kelinci putih besar ini telah menandatangani kontrak dengannya saat dia sedang tidur, namun hingga saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang kemampuannya. Pihak lain sepertinya tidak memiliki niat untuk bertarung berdampingan. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Hanya saja jika saatnya tiba, aku akan memperkuat kekuatanmu dan mempengaruhi kekuatan permaisuri. Itu saja, jadi sama saja, dengan atau tanpa keberadaanku. Kalian sendiri hanya perlu menjalani pelatihan khusus. Karena bebannya terlalu besar, kerjasama ini tidak bisa dijadikan konten pelatihan. Saya hanya bisa melakukannya di menit-menit terakhir. Setelah mendengar kata-kata Sekretaris Lily, Si Yu tidak bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Bintang Kejora. Saat ini, Qi sudah bangun. Melihat bahwa dia akan kembali ke Morning Star untuk menantang permaisuri super, dia menjadi lebih gugup daripada siapapun. Jangan khawatir. Bahkan jika aku kalah, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu dari permaisuri. Sekretaris Lily berdiri di kapal perang dan berkata kepada Si Yu dan orang lain di belakangnya. Perubahan pemikiran permaisuri adalah sesuatu yang harus aku lakukan sejak awal. Bertemu denganmu hanya memberiku lebih banyak harapan. Setidaknya, saya tidak berjuang sendirian. Meskipun Guru Lily berkata demikian, saya masih sedikit gugup, kata Qi. Tidak apa-apa, Lily tersenyum. Qi, kamu harus menonton pertarungan kali ini. Si Yu, Eleven, dan yang lainnya sudah mulai mencobanya. Itu terutama karena mereka menantikan kekuatan mereka saat ini. Dia benar-benar ingin menggunakan gunung tinggi bentuk kehidupan kosmik ke-6 di masa depan untuk menguji hasil kekuatannya saat ini. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Qi sakit kepala. Dia ingin ikut berperang. Apakah kita bertengkar di sini? Apakah ini akan berdampak pada planet di sekitarnya? Seharusnya ada banyak planet kehidupan di sini, kan? Kata Si Yu. Yah, aku hanya perlu membuat ruang baru. Serahkan ini padaku. Baiklah, karena kamu sudah siap, aku akan membangunkan orang itu, kata Lily setelah memikirkannya. Dengan lambaian tangannya, ruang dan waktu di sini sepertinya telah terisolasi dari domain bintang 100 bunga. Ruang waktu putih bersih langsung terbentuk di sekitar mereka. Ruang waktu putih tidak ada habisnya dan sangat luas. Melihat perubahan di sekitar mereka, Qi dan yang lainnya sangat terkejut. Sungguh pencapaian spasial yang kuat. Meski hanya sebagian dari permaisuri, Lily mungkin sudah menyentuh ambang batas tingkat kosmik. Setidaknya, dalam hal pencapaian spasial, dia telah menyentuh ambang batas tingkat kosmik. Pada saat ini, ketika ruang dan waktu di sekitarnya berubah, orang itu benar-benar terkejut. Saat ruang dan waktu hitam terkoyak, sosok dalam setelan permaisuri hitam longgar dengan rambut hitam panjang yang tersampir santai di belakangnya perlahan turun. Saat dia turun, ruang dan waktu di sekitarnya mulai bergoyang. Mata merah permaisuri menatap Si Yu dan yang lainnya dan berkata, apakah ini pelatihan khusus yang kamu berikan kepada mereka?
Jangan bilang menurutmu level ini saja sudah cukup bagi mereka untuk mengalahkanku. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Sekretaris Lily menepuk bahu Si Yu dan berkata, kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Saya mengerti. Si Yu menghela nafas dan menatap Permaisuri Super. Yang mulia, mohon pencerahannya. Permaisuri Super tanpa ekspresi saat dia melihat tubuh Si Yu melayang. Dia melihat hewan peliharaan di belakangnya melayang dan terus berubah, masih acuh tak acuh, seolah dia berencana memberi Si Yu dan yang lainnya kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Bab 1779, Kembali ke Alam Semesta Asal 2. Segera, sebuah mesia besar turun di ruang ini. Selain Si Yu sendiri yang telah memasuki buku mesia, 13 bola cahaya dengan warna berbeda melayang di roda cahaya di belakang mesia. Mereka mewakili hewan peliharaan Si Yu. Mekanisme saat ini bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Itu memiliki total 13 keterampilan pasti membunuh yang mewakili kedalaman terkuat dari berbagai hewan peliharaan. Selain itu, ada juga beberapa kedalaman dengan kompatibilitas cukup baik yang bisa digabungkan untuk kedua kalinya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan Beastaming Talent seperti Fusion dan Weaponization secara ekstrim. Ledakan. Setelah mempersenjatainya, pedang besar dengan 4 warna muncul di tangan mesia besar itu. Itu sepenuhnya diringkas dari kekuatan iman dari 4 orang suci dan disebut pedang 4 orang suci. Astaga, Si Yu mengayunkan pedang 4 orang suci. Hantu naga hijau, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam meraung dalam cahaya pedang dan menyapu, menebas Permaisuri Super. Perasaan merobek udara menembus dan langsung sampai di depan Permaisuri Super. Namun, dalam menghadapi serangan ini, dia hanya perlahan mengangkat tangannya. Gelombang psikis hitam yang menakutkan itu seketika seperti tangan besar, menghalangi di depan pedang 4 orang suci. Tidak peduli seberapa keras Si Yu berusaha, dia tidak bisa menebas pedang 4 suci. Brengsek. Di dalam mesia, Si Yu merasa tertahan. Mustahil. Bang! Pada saat berikutnya, saat Permaisuri Super meremas telapak tangannya, pedang 4 orang suci meledak dengan keras. Retakan tiba-tiba muncul di 4 bola cahaya yang mewakili Bugi dan yang lainnya. Dengan kekuatan ini, lupakan aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang di sampingmu. Apakah ini kekuatan penuhmu? Tampaknya hanya angan-angan untuk hanya memiliki kekuatan sebesar itu untuk menjadi pemegang alam semesta. Mengontrak alam semesta bahkan lebih sulit daripada menolak dimulainya kembali kesadaran kosmis saat kiamat. Saya merasa Anda tidak menyadari sulitnya masalah ini sejak awal. Permaisuri Super sepertinya sangat kecewa dengan kekuatan Si Yu. Terlepas dari apakah saya dapat mengontrak alam semesta atau tidak, saya harus memikirkan cara untuk menghentikan Anda. Hanya karena saya sangat lemah sekarang bukan berarti saya juga sangat lemah di masa depan. Dari kekuatan manusia hingga sekarang, kami hanya menggunakan kurang dari 10 tahun. Pedang 4 orang suci milik Si Yu hancur. 2 ikan yin yang hitam dan putih muncul lagi di tangannya, berubah menjadi 2 cahaya yang menembus. Cahayanya sangat luas, tapi tetap saja, Permaisuri Super bahkan tidak bergerak sebelum skillnya dihancurkan oleh kekuatan psikisnya. Alasan kenapa aku membiarkanmu pergi dan membiarkanmu main-main adalah karena kamu memberiku perasaan yang familiar. Seperti yang dia katakan, memang mungkin bagi kita untuk saling mengenal di era terakhir. Inilah alasan mengapa saya diam-diam menyetujui omong kosong Anda. Tapi sekarang, kamu seharusnya menyadari perbedaannya, kan? Aku bisa memberimu kesempatan sekarang. Jika Anda juga sangat tertarik untuk kembali ke era terakhir, kami dapat bekerja sama, selama Anda tidak memiliki fantasi tidak realistis lainnya. Di mata Super Empress, kesulitan untuk langsung kembali ke era sebelumnya jauh lebih kecil dibandingkan menjadi pemegang alam semesta. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki keyakinan nyata untuk kembali ke era terakhir. Dia benar-benar tidak punya niat untuk menaruh harapannya pada pemegang kosmik manapun. Meskipun saya ingin kembali dan memikirkan beberapa hal, premis ini tidak boleh menjadi kehancuran era kosmik ini. Si Yu terus menyerang dan mengubah serangannya, tapi dia masih dengan mudah diselesaikan oleh Permaisuri Super setiap saat. Apakah itu karena hati sucimu yang membosankan? Permaisuri Super sangat kecewa. Bukan itu. Apa yang terjadi pada orang yang tidak saya kenal tidak ada hubungannya dengan saya. Hanya saja jika era ini hancur, saya mungkin akan pusing.
Ini karena selain orang-orang yang tidak ada hubungannya, saya masih punya banyak teman di sini. Siyu memikirkan kucing permata dan yang lainnya. Saya tidak bisa memuaskan rasa penasaran saya dengan alasan untuk menyakiti mereka, jadi sepertinya menjadi pemegang alam semesta adalah solusi terbaik. Dengan cara ini, tidak masalah bagaimanapun aku berbuat macam-macam. Yang mulia, Anda sudah lama berada di era ini. Apakah kamu tidak punya nostalgia untuk era ini? Ledakan. Siyu segera dijungkirbalikkan oleh kekuatan batin. Mechanya hancur berkeping-keping, tapi nyaris tidak bisa menahan serangan itu. Namun, di dalam mecha, Siyu masih terpaksa muntah darah. Cek, kelinci putih besar, bukankah kamu bilang kamu ingin menguatkanku? Mengapa saya tidak merasa bahwa saya telah diperkuat sama sekali setelah menyerang berkali-kali? Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hah, Lily, yang sedang bermeditasi di samping, mengerutkan kening. Berani sekali. Apa itu kelinci putih besar? Dia menghela nafas berat dan berkata, saya hanya mencari keadaan saya. Bagaimana bisa semudah itu? Permaisuri memang punya beberapa teman pada awalnya, tapi teman-teman ini tidak hidup selama dia. Seiring berjalannya waktu, dialah satu-satunya yang tersisa. Apalagi obsesi yang ditinggalkan zaman sebelumnya menyiksanya siang dan malam, membuatnya menderita tanpa henti. Pada akhirnya, dia membuat keputusan seperti itu. Semua nostalgia era ini ada pada saya, tapi sayangnya, saya tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, dia juga tidak bisa menghancurkanku. Singkatnya, Anda tidak bisa meyakinkan dia hanya dengan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Pikiran kecil yang membengkak pada Siyu pada awalnya segera menghilang. Pada saat ini, Eleven dan yang lainnya juga memiliki wajah yang muram. Mereka merasa bahwa meskipun mereka menggunakan kekuatan penuh mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada permaisuri super. Itu seperti goresan. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin sekarang, pihak lain memiliki kekuatan untuk menantang tingkat kosmik. Bab 1780, kembali ke alam semesta asal 3. Jika tidak, mengapa mereka berani mulai menangkap Time Sprite dan membunuh orang-orang dari pasukan penguasa kosmik? Baiklah, pada saat ini, saat Lily membuka matanya, Siyu dan yang lainnya akhirnya merasakan kekuatan dahsyat yang perlahan muncul dari tubuh mereka. Itu telah diperkuat oleh Lily. Cara penguatan ini bukanlah penguatan kekuatan tradisional, melainkan penguatan kemauan dan hati. Tapi tidak peduli apa, Siyu dan yang lainnya segera merasakan kekuatan mereka terus meningkat dalam sekejap. Selain itu, semua luka di tubuhnya mulai pulih perlahan. Saat Siyu dan yang lainnya bersemangat dan bersiap untuk melawan permaisuri super lagi, permaisuri super menghela nafas dan menatap Lily. Seperti yang diharapkan, kamu masih memilih jalan ini. Inilah satu-satunya cara bagiku untuk mengalahkanmu. Tidak mudah menemukan pria yang cocok dan mudah tertipu. Saya secara alami harus memanfaatkannya dengan baik. Jika aku bisa mengalahkanmu, kamu akan mendengarkanku sekali ini saja. Bagaimana tentang itu? Percakapan antara permaisuri super dan Lily membingungkan Siyu dan yang lainnya. Namun segera, ekspresi Siyu dan yang lainnya berubah. Karena mereka tiba-tiba merasa bahwa meskipun mereka baru saja diperkuat dalam sekejap, di saat berikutnya, kekuatan mereka tiba-tiba terserap. Sebagai gantinya, kekuatan pada tubuh Lily meningkat pesat. Berdengung. Gelombang psikis putih membentuk aura besar di sekelilingnya. Di seberangnya, tubuh Super Empress juga mulai memancarkan aura hitam. Benturan aura kedua pihak langsung mewarnai ruang dan waktu di sini menjadi dunia hitam putih. Di bawah dua kekuatan yang dekat dengan tingkat kosmik, Siyu dan yang lainnya seperti pemula yang terlibat dalam pertempuran antar ahli. Menahan dampak aura kedua belah pihak saja sudah sangat sulit. Kita terpesona dan meraih roda ringan mecha Siyu untuk melarikan diri. Kelinci putih besar, apa yang kamu lakukan? Siyu merasa kekuatannya diekstraksi oleh Lily dan dia menjadi lemah. Dia sangat marah. Maaf, aku akan meminjam kekuatanmu. Sudah kuduga, masih terlalu sulit mengandalkanmu untuk melawannya. Serahkan sisanya padaku. Maksudku, mengapa jejak hidupmu terbakar saat kamu mengekstraksi kekuatanku? Siyu bertanya. Tunggu sebentar. Siyu sangat bingung dengan kontrak yang ditandatangani oleh Lily. Lily tidak berkata apa-apa. Pada saat ini,
Segmen muncul di benak sekretaris Lily. Panda senior Lin Xiuzhu menyerahkan bis 11 pemakan besi kepada Xiu. Naga es itu mengeluarkan kumis naga es dan mendengus dingin saat ia mengajari seekor cacing kecil cara berubah bentuk menjadi naga es yang sebenarnya. Senior arkeologi, Lu Qinyi, membawa Xiu ke senior biro 11 untuk mengambil bayi ginseng yang tidak mau dijadikan bahan. Ada juga kucing permata yang membawa Xiu ke medan perang mayat hidup untuk bertani monster dan membantu Citong berevolusi terus-menerus. Setiap kali Xiu mengontrak dan memelihara hewan peliharaan, dia akan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan banyak orang melalui hewan peliharaan ini. Hubungan ini bahkan membuat Xiu tidak terlalu peduli dengan kehidupan sebelumnya. Dibandingkan dengan bumi, planet biru adalah tempat tinggalnya yang lebih nyaman. Dia ingin kembali hanya karena rasa ingin tahu dan eksplorasi. Tapi sudah pasti mustahil untuk mengabaikan semuanya sekarang karena rasa penasaran ini. Awalnya Super Empress juga memiliki emosi seperti itu, namun karena obsesi untuk kembali terlalu kuat, emosi tersebut berpisah dan menjadi Lily. Lily tahu bahwa jika dia ingin permaisuri berubah pikiran, dia setidaknya harus memiliki kekuatan untuk melawan pihak lain. Faktanya, kekuatannya jauh kalah dengan permaisuri. Dia mungkin tidak berdaya untuk mengubah segalanya dengan kekuatannya sendiri. Adapun Xiu, dia muncul di waktu yang tepat. Sejak awal, yang ingin dilakukan Lily bukanlah menjadi hewan peliharaan pendukung untuk membantu Xiu mengalahkan permaisuri. Sebaliknya, sebagai penjinak binatang, Xiu memperkuat kekuatannya dan membiarkannya mengalahkan permaisuri. Pada awalnya, Xiu tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani kontrak dengannya meskipun itu adalah kontrak sementara. Hanya ketika Xiu menyelesaikan fusi dan menerobos ke lapisan surgawi ke-11 tingkat dewa, Lily melihat sedikit harapan. Namun, bahkan pada saat ini, karena Xiu terlalu lemah dan kekuatan Lily terlalu kuat, dia masih harus membayar harga tertentu untuk menyelesaikan kontrak. Dan akibatnya adalah ketika meminjam kekuatan Bistamer, jejak kehidupan seseorang akan segera habis. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Xiu, dengan pemahaman Lily tentang Xiu, Xiu mungkin tidak akan menerima kontrak seperti itu dan tidak akan menerima metode pertarungan seperti itu. Oleh karena itu, Lily mengambil inisiatif dan tidak mendiskusikannya dengan Xiu. Permaisuri Super memandang Lily, yang tidak hanya membakar hidupnya, tetapi juga meminjam kekuatan orang lain. Dia tidak mengerti kenapa Lily harus melakukan ini. Selanjutnya, selain Qi, Xiu dan semua hewan peliharaannya dikuras kekuatannya oleh Lily dan pingsan. Adapun Qi, dia menyaksikan dengan panik ketika Lily dan permaisuri memulai pertempuran ideologis yang berlarut-larut. Xiu, Xiu, cepat bangun. Qi berteriak sambil menggunakan pembalikan waktu untuk memulihkan kondisi Xiu. Di kejauhan, permaisuri super yang kuat dan Lily telah kembali ke tubuh utama mereka. Seekor kelinci putih dan kelinci hitam terbungkus dalam perisai psikis dan terus bertabrakan di udara. Dari situasinya, Qi tahu bahwa Lily lebih baik. Namun, Qi juga bisa merasakan bahwa kondisi kehidupan Lily menurun drastis melalui kontrak dengan Xiu. Jika dia kalah, Lily pasti akan mati, dan jika dia menang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi.